Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isneni, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah konsep kepemimpinan yang sangat relevan di era perubahan cepat saat ini, yaitu kepemimpinan situasional dalam pendidikan Islam. Nah, konsep ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam itu sendiri, tidak hanya bergantung pada kurikulum atau fasilitasnya saja, tetapi juga pada kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, mari kita mulai dengan memahami makna kepemimpinan situasional, landasan Islam yang mendasarinya, dan bagaimana penerapannya dapat membawa perubahan positif di lingkungan pendidikan itu sendiri. Sebelum menjelaskan lebih jauh, pertama-tama perlu kita paham bersama mengenai apa sih kepemimpinan situasional itu sendiri. Kepemimpinan situasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi, karakter, dan tingkat kesiapan timnya. Konsep ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan yang santun. Menurut Quraisy, bab ayat ini menegaskan pentingnya 3 pendekatan, yaitu kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Sebuah prinsip yang sejalan dengan kepemimpinan situasional itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, kepemimpinan situasional berdiri di atas 5 prinsip utama. Yang pertama, fleksibilitas atau at-tasyir, di mana pemimpin yang mampu menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi bawahan. Yang kedua, keteladanan atau uswah hasanah, di mana pemimpin menjadi contoh nyata dalam moral dan spiritual. Ketiga, musyawarah atau syura, keputusan penting diambil bersama bukan secara otoriter. Keempat, amanah, di mana kita meyakini bahwa tugas kepemimpinan adalah titipan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Yang kelima, motivasi Islami, yaitu dorongan yang lahir dari nilai iman, keikhlasan, dan semangat berbuat kebaikan. Hersey dan Blanchard membagi kepemimpinan situasional menjadi 4 gaya. Yang pertama, gaya instruksi, digunakan ketika kemampuan dan motivasi bawahan rendah sehingga perlu arahan yang jelas. Yang kedua, gaya konsultasi, diberikan saat motivasi tinggi tapi keterampilan masih perlu dibimbing. Yang ketiga, gaya motivasi, diterapkan ketika keterampilan sudah baik tetapi semangat kerja menurun. Yang keempat, delegasi, dijalankan ketika bawahan memiliki kemampuan dan kemauan tinggi sehingga pemimpin cukup mempercayakan tugas. Meskipun strategis, penerapan kepemimpinan situasional tidak lepas dari yang namanya tantangan, mulai dari sulitnya menilai tingkat kematangan tim secara akurat, resistensi terhadap perubahan, hingga keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Nah, perbedaan kompetensi antar guru juga menjadi hambatan, apalagi jika ditambah dengan perubahan kebijakan pendidikan yang sering datang tiba-tiba. Semua ini menuntut seorang pemimpin memiliki kepekaan, komunikasi yang baik, dan kemampuan adaptasi tinggi. Kepemimpinan situasional dalam pendidikan Islam bukan hanya sebuah teori belaka, tapi keterampilan yang harus diasah. Dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasi, pemimpin mampu membentuk generasi yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Ingat, tidak ada satu gaya yang cocok untuk semua situasi. Yang ada adalah pemimpin yang mampu membaca keadaan dan bertindak secara bijak. Mari membangun kepemimpinan yang bijak dan adaptif untuk masa depan pendidikan Islam yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.